Ingat, di dunia ini banyak pengakuan-pengakuan iman. Apa itu iman Abraham? Banyak orang percaya dengan Abraham, dengan iman Abraham, tapi tidak mengerti, tidak memahami iman Abraham itu seperti apa. Ya. Dan Alkitab menyatakan berkat dari iman Abraham itu besar. Dari mana kita tahu, Pak Gembala? Itu dari hidupnya Abraham. Dia diberkati karena iman. Jadi hari ini kita akan belajar iman yang didasarkan bukan pada perbuatan, tapi iman Abraham adalah iman yang didasarkan pada perbuatan Allah. Bedakan ini. Sekali lagi saya akan terus mengulang-ulang ini saudara, supaya saudara paham, menyadari. Iman Abraham adalah iman yang didasarkan pada perbuatan Allah, bukan didasarkan pada perbuatannya sendiri. Selama saudara mendasarkan imanmu kepada perbuatanmu, maka saudara tidak menikmati berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub. Kenapa saya menyebutkan 3 nama ini? Di dalam Alkitab beberapa kali muncul kata ini: Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Kenapa mereka diberkati Tuhan? Perhatikan, kita akan belajar hari ini. Mereka diberkati Tuhan bukan karena perbuatannya, berdasarkan perbuatan, tapi karena berdasarkan perbuatan Tuhan Allah baginya. Roma pasal 4 ayat yang ke-16. Kita coba lihat dalam terjemahan baru. Kita baca 1, 2, 3. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita. Perhatikan, ada di sini kalimat bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Ya. Ada iman Thomas. Apa itu iman Thomas? Harus dilihat dulu. Ketika diberitahu kepada Thomas bahwa Yesus sudah bangkit, dia tidak percaya. Dia bilang, kalau aku tidak mencucukkan tanganku ke lubang paku, aku tidak akan percaya. Meskipun Yesus menunjukkan dirinya sesuai dengan permintaan Thomas, tetapi ada satu kalimat Yesus yang mengatakan, berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat aku. Ada iman yang didasarkan pada perbuatan. Di satu sisi dia percaya bahwa berkat Tuhan itu anugerah, keselamatan itu anugerah, tetapi di sisi lain, perhatikan, di sisi lain dia tetap masih mengandalkan apa? Perbuatan dan pikirannya. Bukan berarti kita tidak boleh menggunakan pikiran dan perbuatan, salah itu. Ya, kita justru harus menggunakan pikiran dan perbuatan. Tetapi ingat, fondasi kita, dasar kita tidak di sana. Ingat saudara, karena itulah kebenaran berdasarkan iman. Apa itu iman? Bagaimana? Saya sudah praktekkan di sini hari Minggu kemarin. Iman itu simpel, praktis. Iman itu adalah bagaimana kita mengalihkan dari kita kepada Dia. Kalau kita di sini banyak mengeluh, betul nggak? Nggak sanggup saya pagi. Ya. Kalau kita dasarnya, bagaimana saudara bisa membangun rumah tahun ini? Bagaimana saudara bisa membeli kendaraan yang baru? Misalnya contoh ya, bagaimana saudara bisa memuliakan anak-anakmu? Tetapi iman itu adalah dialihkan dari saya kepada Dia. Itulah iman. Jadi iman itu bukan lagi usaha kita, ya, tapi peran Dia. Iman itu justru menggantikan peran dari saya kepada Dia yang mengikut. Haleluya. Nah, di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan begini. Jadi berkat-berkat Allah itu diberikan kepada kita karena iman. Ingat, apa itu iman? Perbuatan Dia
Jadi di situ dalam iman kita melihat semuanya dianugerahkan Tuhan. Sebetulnya saya percaya ada yang bilang begini, hidup kita ini dari 100, lahiriahnya itu hanya 10%. Ya, jadi kebutuhan itu lahiriahnya hanya 10%. 90% dari seluruh hidup kita kebutuhannya bukan terletak pada lahiriah, tapi pada batinia, rohania. Itulah sebabnya kalau orang selalu fokus memenuhi unsur-unsur pemenuhan kebutuhan hidupnya berdasarkan yang 10%, kurang. Ingat, ada 90% itu ada di dalam rohania kita, bukan rohania, rohania kita. Amin. 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 Ini soalnya tajam-tajam begini. Kenapa? Orang tersinggung kan? Saya sama udah dah terus. Nah sama si JB yang. Nah, ya. Jadi kalau saudara fokusnya lihat di ladang sudah menemukan kepuasan, saya tidak percaya. Di pekerjaan pada lembaran uang, saya tidak percaya. Loh, bagaimana buktinya? Lihat. Orang yang paling banyak duitnya pun hari ini juga tidak tenang. Apalagi gak ada. Jadi sekali lagi, solusinya ingat 90%. Itu sebabnya kalau saudara tidak berdoa, saudara tidak beribadah, saudara tidak membaca firman Tuhan, saudara akan menjadi sama. Ya ingat, berkat-berkat Allah itu diberikan kepada kita karena iman sebagai suatu pemberian apa? Cuma-cuma. Saudara percaya atau tidak itu? Bukankah Allah memberkati orang yang dikasihinya sedang dia tidak melakukan apa-apa? Ya. Jadi kebanyakan kesusahan kita itu dari terlalu banyak melakukan apa-apa. Sementara Tuhan memberkati kita justru ketika kita sedang tidak melakukan. Halo, saudara paham maksudnya? Paham maksudnya? Ya. Apakah kita mengikuti adat istiadat Yahudi atau tidak? Maksudnya ini ada apa itu adat istiadat hukum Torah? Kan hukum Torah tidak ini. Kita pasti memperoleh berkat-berkat itu. Asal saja kita mempunyai iman seperti iman Abraham. Sebab dalam hal iman Abraham adalah bapa kita semua. Nah ini seperti iman Abraham ini yang harus kita kuliti dulu hari ini. Perhatikan. Seringkali kita merasa selama ini bahwa iman Abraham itu siapa yang bisa seperti Abraham. Seringkali dalam gereja kita mengkelas-kelaskan. Ya iyalah contoh. Kalau Sian itu ya nggak sama lah. Dia itu udah apa kali, itu udah kurus kali, dia itu udah belia kali, dia itu kan gitu. Udah pokoknya sudah hebat dia gitu. Ya. Ingat, iman Abraham bukan berkaitan dengan sifat dan karakter yang sempurna. Selama ini kita berpikir bahwa iman Abraham itu selalu erat hubungannya dengan kesempurnaan. Nggak pernah marah, nggak pernah berbohong, ya, nggak pernah khawatir. Masalah Abraham pernah khawatir? Nah kita lihat ini. Saya di Barakatnya kemarin saya sampaikan ini. Kejadian 12 ayat 10 sampai 13 dan 16. Ketika kelaparan timbul negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing sebab hebat kelaparan di negeri itu. Abraham sudah menghadapi masalah. Perhatikan, sama seperti kita. Dan lihat bagaimana Abraham menghadapi masalah. Apakah kelihatan enggak sisi? Jadi iman Abraham itu bukan berarti menghilangkan sisi manusia yang lemah. Seringkali kita pura-pura tegar. Sampai kapan kita tahan pura-pura? Bisa nggak saudara pura-pura 2 tahun? Pura-pura kenyang bisa nggak 1 tahun? Ayo, bisa nggak? Pura-pura bahagia? Namanya pura-pura itu nggak bisa. Itu sekonyong-konyong bisa kita praktekkan. Jadi ketika Abraham sedang menghadapi masalah, pada waktu ia akan masuk ke Mesir, dia bawa istrinya, namanya Sarai.
Waktu itu namanya belum Abraham. Nanti sesudah Ishak lahir baru namanya berubah dari Abraham menjadi Abraham, dari Sarai menjadi Sarah. Memang aku tahu, ini Abraham, bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, maka aku akan berkata itu. Melihat engkau, mereka akan berkata itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Lihat di sini, perhatikan. Apakah ini iman? Tadi nanti kita berpikir bahwa iman Abraham, iman yang sempurna. Lihat ini Abraham ini siapa? Dia mulai ketakutan. Nggak tahu aku secantik apa istrinya ini. Dan memang betul. Sehingga setiap orang yang lihat, sweet, dia bilang, wow, gitu kan? Ya, dan saya yakin Sarah itu jalannya biasa saja begini, nggak sampai gitu lah, menggoda dia. Tapi memang kecantikan itu diakui oleh kita. Biarkan kecantikanmu diakui oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Coba perhatikan, dia mulai ketakutan. Ayat 13, katakanlah bahwa engkau adikku. Mulai bohong dia. Supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Terus, saya sampaikan. Ini para wanita-wanita yang belum menikah di sini. Kalau engkau tahu ada laki-laki semacam ini, ayo kira-kira berliana kamu mau dapat laki-laki seperti ini? Ayo, kalau seandainya kamu waktu itu hidup di zaman Abraham dan Abraham belum menikah, tapi kamu udah tahu karakter seperti ini, masih mau nggak sama Abraham? Si berliana mau nggak? Kasih dulu waktu saya pakai 1 minggu ini. Serius banget. Ayo ibu-ibu yang seandainya kamu belum menikah lah, memilih ini nggak kira-kira? Kau pernah diperlakukan suamimu seperti ini? Tidak. Siapa di sini yang pernah dijual suaminya? Untuk bayar utang? Coba perhatikan. Abraham ini saudara, di sini dia Alkitab memperlihatkan sosok lemahnya. Jadi berkat iman yang dipuji oleh Tuhan tidak terletak pada ini. Kalau begitu di mana spesialnya Pak Gembala? Sampai-sampai Alkitab mencatat iman berkat dari iman Abraham. Bukankah saudara adalah suami yang lebih baik dari si Abraham ini? Kalau melihat ini? Hah? Ayo suami-suami? Ayo. Kalau dari segi ini saya lebih baik, jauh lebih baik dari si Abraham ini. Nggak pernah lah berlakukan istri begini. Ayat 16 ini yang paling lucu. Firaun menyambut Abraham dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu, dan betulan saudara. Dikasih betulan nggak ece-ece ini saudara. Dan Abraham mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Dapat lupu, HP, dan dinikmati dia loh. Itu sebabnya tadi saya menyampaikan bahwa iman Abraham bukan berkaitan dengan sifat dan karakter yang sempurna. Selama ini kan kita merasa harus, pokoknya aku baru disebut nanti orang beriman kalau aku bisa seperti Abraham. Karena berbicara tentang Abraham, yang paling identik dalam benak kita adalah ketika dia mempersembahkan. Lihat keseluruhan dari hidup Abraham secara lahiriah nggak sekeren itu, dia nggak sehebat itu. Jadi saudara salah paham, salah sangka. Apakah berarti kita harus meniru kelemahannya? Tidak, bukan itu yang saya maksudkan. Manusia biasanya kan selalu melihat dari berarti memang itu. Orang bodoh akan selalu cenderung mendengar yang bodoh-bodohnya gitu. Berarti kita bisa lemah. Bukan itu maksudnya. Tapi saya ingin membawa kita kepada apa yang dimaksud dengan iman. Kenapa Tuhan memuji iman Abraham? Nah, perhatikan, kita sampai di sini. Yesus pernah memberikan pujian kepada 2 orang yang imannya dipuji.
Jadi di dalam Alkitab Perjanjian Baru, sudah baca nanti mulai kita Injil Matius sampai kitab Wahyu, hanya ada 2 orang yang pernah imannya dipuji Yesus. Dia mengatakan begini, iman sebesar ini. Apakah termasuk namamu di sini? Hah? Apakah namamu termasuk atau tidak? Coba. Di Perjanjian Baru ada 2 orang yang imannya dipuji oleh Yesus sebagai iman yang besar. Ini merujuk kepada iman Abraham tadi. Bukan berarti hanya 2 saja. 2 ini ditulis supaya kita begini, belajar. Beriman itu bukan berarti saudara sempurna. Ingat tadi, kata kunci dari iman adalah mengalihkan dari aku kepada haleluya. Kalau hanya aku, takut nggak saudara menghadapi hari esok? Jangan bukan hari esok Pak Gembala, hari ini aja udah gemetaran aku. Dari waktu Pak Gembala nasihat aku udah mau pindah, aku katakan. Ya, dengarkan. Saya bersyukur sudah dapat. Selalu saya katakan, saya harus bersyukur, saudara digembalakan, diajar, bahkan seringkali bukan hanya diajar, juga dihajar untuk menjadi jemaat yang produktif. Haleluya. Puji Tuhan. Sehingga saudara tidak memilih gereja berdasarkan suka atau tidak. Ya, jangan pernah pilih gereja. Aku suka di situ. Kenapa kamu suka? Di gereja itu nggak pernah ada janji maaf. Sementara di Gebresium, janji mana ditetap. Ya. Saya bilang sama beberapa jemaat, kalau misalnya saudara investasikan 300.000 per tahun uang di dalam kerajaan Allah, karena kalaupun kita nggak investasikan itu 1 tahun, saya mau tanya, 1 tahun apalah harga dari 300.000 bagimu? 1 tahun ya, jangan hitung bulan mahal itu kan. Tapi kalau dihitung 1 tahun, ada nggak yang saudara buang 300.000? Ayo. Hah? Ayo. Lagi merokok kan? Skater sama skater lagi. Ada memang orang kalau berjudi habis uangnya dia nggak susah. Habis sekian, biasa aja mukanya. Tapi begitu berurusan sama gereja, memang sekarang banyak yang sakit hati dengan gereja. Kenapa? Karena iblis membuat framing yang buruk. Makanya sekarang kan ajaran-ajaran gereja diekspos ke media sosial, dipermalukan habis-habisan. Itu bukan hanya Yesus saja dipermalukan, khotbah pendeta pun sekarang dipotong, diolok-olok di media sosial. Oh ini pendeta, ketika misalnya uang itu dipotong langsung, uang munculnya pendeta nampak langsung uang langsung 7.000 komentar. Nah inilah pendeta, memang gak ada kalimat yang lain selain uang, dipotong. Ya, jadi apa itu iman dipuji oleh Tuhan Yesus? Yang pertama siapa? Iman siapa? Perhatikan pada iman siapa? Tuhan. Sebagian kan cuma sekali seminggunya kalian beribadah kan? Dengar firman Tuhan, coba konsentrasi dulu. Nang Tuhan, nah udah saya seminggu itu dan tak kau tanam. Mulai kau tetap nggak mau menusai. Karena orang susah pasti nyusahin, betul nggak? Yakin kamu orang susah pasti nyusahin? Hah? Setidaknya lama-lama pasti nyusahin. Coba misalnya kalau kamu ada 7 bersaudara, 4 diantaranya itu orang susah, tergantung pada saudara. Lama-lama sudah gantung diri. Jadi kita harus jangan susah, supaya kita minimal jangan nyusahin. Kalau bisa bantu orang, minimal jangan nyusahkan. Begitu ya. Yang pertama adalah iman perwira di Kapernaum. Lukas 7 ayat 7 dan ayat 9. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hamba itu akan sembuh. Seorang perwira Romawi, ya, mungkin kombes lah pangkatnya. Dia punya hamba yang sakit, sayangnya sakit, dia datang pada Yesus. Tolonglah. Bayangkan waktu itu kan Yesus itu sangat dihindari orang, apalagi pejabat-pejabat.
lagi cari muka. Jangan, nanti dia kehilangan hak suara, contoh kalau dia jadi kepala daerah. Tapi perwira ini datang menjumpai Yesus. Tapi yang menarik begini, ketika Yesus hendak mau datang ke rumah perwira ini bilang, Tuhan, katakan saja sepatah kata, maka hamba itu akan sembuh. Kenapa perwira ini bisa paham tentang perintah? Karena dia perwira, dia punya bawahan. Kalau dia bilang bawahannya, datang, keluar, duduk, hormat. Jadi dia menempatkan firman Tuhan itu di atas otoritas. Itu otoritas yang paling tinggi. Sehingga apa kata Yesus? Perhatikan. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah kujumpai sekalipun di antara orang Israel. Jadi ini yang pertama yang dipuji oleh Yesus, iman besar. Nanti kita akan belajar. Ingat tadi kata kuncinya beriman Abraham itu bukan identik dengan apa? Kesempurnaan. Ingat, iman itu bukan berarti saudara harus jadi seperti malaikat. Ditampar, haleluya. Diinjak darah Yesus, God bless you. Kalaupun mungkin bisa begitu, bisa aja kayak pura-pura ya. Beriman bukan berarti tidak tersinggung. Aku jujur lah pagi udah 16 tahun aku gak pernah tersinggung. Saya takut saudara sudah berubah jadi siluman. Jadi bukan persoalannya tersinggung atau tidak, tapi hidup yang di dalam ketersinggungan itu yang bermasalah. Tadi aja aku tersinggung kalau terlambat. Tersinggung saya. Apalagi Tuhan kan. Tapi Tuhan tidak hidup dalam tersinggung. Masa tiap hari yang dibicarakan pagi. Aku lihat muka itu muntah aku pagi. Jadi di rumah aku tahu 24 jam aku muntah-muntah. Jadi kalau bicarakan dengan siapapun, bicarakanlah berkat Tuhan. Haleluya. Aku bersyukur loh ya. Satu minggu ini bangga pakai oksigen aku. Imagine lah. Ini nyata. Aku udah mati aku. Kenapa? Maunya mati lah. Dibutuhkan lah maunya suamiku ini. Habis suaminya dibicarakan. Habis itu bilang, ini lagi mulai anaknya yang pertama sampai anaknya yang ke-12 dibicarakan. Habis itu sampai pada pihak mertua. Pihak mertua laki-laki dan pihak mertua perempuan. Sampai ke situ, bukan belum begini. Tulangnya lagi itu sampai kepada tulang. Adanya masalah ya, tapi jangan besar-besarkan masalahmu. Abraham itu punya masalah nggak kira-kira? Tapi lihat siapa yang ditonjolkan oleh Abraham. Ketidakmampuannya kah atau Tuhan itu? Itulah iman. Kalau bicara tentang kemampuanmu, apa yang bisa saudara lakukan? Halo, kalau turut pergi jauh, ada hotel, habis orang jauh. Ini yang paling ironis itu, nggak ada jauh dia, tapi dia bukan bicarakan jauh ini kan? Susah loh bagian turun harga jauh, ada yang jauh nggak ada memang. Jadi siapa nggak ada memang tetangga dari tetangga kami. Tetangga kami itu kan pernah ada anjingnya dibeli oleh tetangganya yang sana dulu waktu mereka di Kalimantan. Susah dia. Awalkan kebesaran Tuhan dalam hidupmu. Mohon maaf sepanjang minggu engkau makan masih sehat. Haleluya. Puji Tuhan. Engkau bolak-balik naik kereta, engkau tidak disenggol orang dan tidak menyenggol orang. Bersyukur, sedangkan yang jatuh saja bersyukur pada Tuhan, apalagi yang tidak jatuh. Ayo, saudara harus mau jatuh dulu baru bisa bersaksi. Ayo, mau begitu biar saya doakan. Baik kali Tuhan itu. Saksikanlah kebaikan. Berapa rupanya dibandingkan kebaikan Tuhan, sebanding nggak dengan hal yang tidak baik yang kau rasakan? Nggak sebanding, Pak. Lebih banyak yang tidak baik. Kalau memang itu karena engkau tidak baik. Orang yang tidak baik tidak akan pernah merasakan kebaikan. Walaupun satu kampung mati demi dirimu, kau tidak akan pernah tahu berterima kasih. Masih ada nggak kampung yang lain? Pasti kau bilang begitu.
Tidak cukup seisi kampung ini ditukarkan nyawamu untuk kebahagiaanmu. Tolonglah Pak Kim, dibujuk dulu kampung-kampung yang lain. Itu orang yang bermasalah tidak akan pernah merasakan kebaikan. Jadi kalau saudara tidak bahagia setiap hari, jangan sampai kepada nenek moyangmu tadi mungkin. Orang yang tidak bahagia, masalahnya dengan siapa sebetulnya? Ya. Jadi iman, siapa tadi yang dipuji oleh Tuhan? Iman berbeda. Yang kedua, perempuan Kanaan. Lihat ini. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Gak tersinggung dia. Jemaat di sini belum ada yang bilang anjing kan? Dia yang bilang anjing, tapi dia yang tersinggung. Anjing kau kan? Dia tersinggung. Tersinggung kenapa? Dia yang bilang anjing. Yesus bilang, coba anjing. Ayat 27. Kata perempuan itu benar Tuhan. Namun anjing itu makan rama-rama yang jatuh dari meja tuannya. Dia memilih untuk tidak tersinggung. Ingat, seseorang akan berubah dengan dua hal. Yang pertama, pikiran yang terbuka dan hati yang tersinggung. Firman Tuhan juga akan selalu direspon dengan dua cara. Saudara akan berubah karena dua hal. Firman yang membuka cara berpikir. Wow. Yang kedua, lalat tersinggung. Itulah tadi Jemita itu kan. Untukku nih sebenarnya kepada itu. Untukku nih. Ya. Karena dia orang yang sombong ini kan merasa bahwa seluruh dunia membicarakannya. Padahal orang gak kenal dia kan. Betul gak kira-kira? Betul gak? Ayat 8, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai lu, besar imanmu. Nah, udah dua. Jadi di dalam perjanjian baru hanya dua orang ini yang dipuji Tuhan imannya. Kita lihat masalahnya di mana. Masalahnya yang dianggap masalah, tapi bagi Tuhan masalah. Lihat, rahasia ilahi di balik iman kedua orang ini yang tidak dipahami oleh bangsa Israel. Bangsa Israel itu kaget. Gak ada satupun dari antara yang dua ini yang orang Israel. Dua orang ini adalah sama-sama orang kafir. Apa itu kafir? Kafir itu artinya di luar di perjanjian lama. Kafir itu ditujukan kepada orang yang non Jauh. Siapa sih orang jauh yang katakan? Maka saudara orang kafir. Ya, itu hukum Tuhan itu mengatakan begitu. Dua orang ini adalah sama-sama orang kafir, orang non Yahudi. Satu orang Romawi, satu orang Kanaan. Sama-sama bukan umat Tuhan. Ada hukum yang tegas soal itu. Jangankan dengan orang kafir, dengan orang Samaria aja nggak berkawan orang Israel. Padahal Samaria itu bagian dari Israel, itu dari 10 suku. Pecah. Ada 10 suku membentuk satu kerajaan. Kerajaan apa itu? Itu ibu kotanya Samaria. Dua suku mendirikan satu kerajaan. Kerajaan Yehuda. Pusat pemerintahnya di Yerusalem. Jadi siapa orang Samaria? Orang Samaria itu adalah orang-orang Israel sudah kawin campur. Suatu orang Batak lah, ada menikah dengan orang sana, dengan orang sini, kan disebut dengan boru Sileban, bukan Sileban, Sileban. Orang asing. Makanya orang Batak kalau boru Sileban dibawa kepada orang Batak, dia harus dimargakan dulu. Yang kita kenal dirajahun. Dirajahun langsung sama tuaku. Cina Manado dibuatlah jadi borusi manungkali dirajahun. Jadi dipotong lebu nomor itu sih. Itu. Jadi itu dalam tatanan orang Jawa itu begitu. Makanya Lot itu bukan orang Israel. Dia orang Moab. Begitu dia mau datang pada Israel, ada tata adatnya. Matius 15 ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel.
Jadi Tuhan menolak, menutup dirinya, nggak bisa kepada orang yang bukan Israel. Tapi karena imannya, ya, mereka diberkati Tuhan. Haleluya. 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 Nah, kalau sambil marah-marahkan, aku bisa 10% dolar dia. 90% itu apa? Nah, perhatikan orang tua, anak-anakmu kalau nggak terpenuhi ini kebutuhannya, selamatlah untukmu. Nanti kau akan disusahkan anak-anakmu. Makanya sejak kecil pastikan, apalagi orang tua sadari bahwa kau punya kelemahan. Kau tidak bisa seperti malaikat menjaga tubuh, jiwa, dan rohnya 24 jam kan? Ada orang tua yang bisa menjaga anaknya 24 jam, makanya bawa ke gereja. Haleluya. Walaupun kau merasa capek, capekmu pun karena 10% kan? Betul kan? Ayo. Jadi tergantung kau 90% hanya gara-gara apa tadi 10% itu? Lahiriah. Ya. Yang pertama tadi apa tadi? Dua orang ini bukan orang Israel. Ini kata kuncinya. Dua orang ini tidak hidup di bawah hukum Taurat. Saudara tahu nggak? Dengarin. Apa yang membatasi orang untuk datang kepada Yesus waktu itu? Apa? Hukum Taurat. Karena Yesus adalah manusia 100% dan juga Allah 100%. Loh, dari mana kita tahu Pak Gembala bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Iblis juga mengakui. Diakui iblis nggak itu? Iya. Orang yang kesurupan di Gadara itu kan dia, untuk apa kau datang ke sini? Anak Allah yang Maha Kudus. Jadi nggak perlu pengakuan manusia. Yesus itu Tuhan. Oke lah, kalau kau manusia nggak mengakui ya ada masalah. Setan aja mengakui kok. Ya, setan aja percaya dia adalah Tuhan. Jadi ada hal yang membatasi, ada hukum yang membatasi orang datang kepada Tuhan. Ya. Hukum yang membatasi adalah hukum Taurat. Dua orang ini tidak hidup di bawah hukum Taurat. Roma pasal 4 ayat 15. Ya, Roma pasal 4 ayat 15. Coba kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Baca dengan suara yang kuat, lebih kuat dari waktu engkau berantem. 1, 2, 3. Karena hukum Taurat mengakibatkan mereka, tetapi di mana tiada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Enggak tahu dulu. Orang Kristen baca enggak ini, saudara? Coba lihat. Karena hukum Taurat itu membangkitkan apa? Murka siapa? Dua orang ini enggak hidup bawah hukum Taurat. Saya mau tanya, apakah Abraham hidup bawah hukum Taurat? Halo, sebelah sini. Abraham itu hidup enggak di bawah hukum Taurat? Kenapa saudara menjawabnya ragu-ragu? Ini bukan urusan neraka dan surga. Ayo, Ibu Mani, Abraham itu hidup bawah hukum Taurat tidak? Nanti hukum Taurat Ibu Mani baru ada sebelum Musa kan? Ayo, jarak Abraham dengan Musa berapa tahun? Si Abraham masih Musa. Ada note perbedaan ini. Udah jauh kali itu di bawahnya kan? Halo, perhatikan ke depan sekali lagi, perhatikan. Karena hukum Taurat membangkitkan murka. Ya, boleh keren nanti. Tetapi ini perhatikan ya, perhatikan ya. Pak Sob masih kira kamu dulu. Dari mana dulu dari Galilea? Itu agak sekali. Yang di belakang ini banyak tantangan ini anak muda sana. Sedangkan di jodoh anak-anak lagi bukti. Perhatikan. Tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada. Itu makanya kita ini disebut orang benar. Halo, kita tidak hidup hukum Taurat. Itu sebenarnya nggak ada kita langgar. Orang bilang kita melanggar. Itu sama seperti Kain. Ayo, Kain melanggar apa rupanya? Dia membunuh nggak? Adakah hukum yang dilanggar? Belum ada hukum yang dilanggar. Halo,
Sekali lagi baca, sekali lagi coba perhatikan ke depan, baca sekali lagi ayat ini. Saya nggak tahu saudara bisa nyambung gak ini. Jangan terpengaruh dengan 10% ini. Tahunya aku, aduh memang darurat sepertinya dari saudara. Jangan tergantung dengan 10% itu. Fokus dulu yang 10%. Supaya kau dulu bateraimu pulang dari sini. Nanti sampai di rumah kau pula menghadapi semua gejolak. Kalau nanti itu aja. Ibu selalu apa masalahmu? Suamimu. Istri-istri apa masalahmu? Suamimu. Suami masalahmu apa? Tapi kau ketawa aja sekarang udah gak kayaknya. Baca ini ayat ini. 1, 2, 3. Sekali lagi. Menggugus hasil berbeda itu. 1, 2, 3. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Makanya saudara orang benar. Walaupun saudara seperti Abraham tadi, saudara tetap orang benar. Karena nggak ada hukum yang kita langgar berdasarkan ini. Kenapa? Hukum Taurat itulah hukum yang mendatangkan maut. Itu makanya Yakobus mengatakan ada dosa yang mendatangkan apa? Maut. Apa itu? Dosa di bawah ini. Orang yang hidup bawah hukum Taurat akan diadili menurut. Nah, pertanyaan, ada nggak orang yang sukses di bawah hukum Taurat? Tidak. Hah? Hanya saudara. Aku lah pakai bawah hukum Taurat, nah aku udah segian umurku ya. Makanya mohon maaf, mukanya lebih sering apa? Kriminal. Sudah firman Tuhan apa dicurigai? Tuh. Orang yang meremehkan firman Tuhan akan kena ganjaran, bukan Pak Ganjar ya. Ganjaran yang Galatia 3:10. Ini boleh begini. Apa begini ya? Galatia 3:10. 1, 2, 3. Terkutuklah orang yang tidak sedia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Kayaknya nggak ada buku bikin bingung. Ada ya, ada nggak ada bingung itu ya. Ya. Karena semua orang yang hidup bawah hukum Taurat dibuat gitu. Semua orang yang hidup bawah hukum Taurat berada di bawah kutuk. Nah itu yang paling penting. Ya. Ini belum satu roh kita ini. Kalau satu roh pasti bukan ini maksudnya, pasti gitunya. Ya. Jadi Galatia 3:10 mengatakan semua orang yang hidup bawah hukum Taurat berada di bawah kutuk. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Galatia 5:4. 1, 2, 3. Kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi dua orang itu alasan Tuhan kan dengan apa? Kenapa Tuhan memuji mereka sebagai iman yang besar? Karena iman mereka tidak di bawah hukum Taurat. Gak ada halangan mereka datang kepada Kristus. Tolong saya. Saudara jangan gak boleh ada menghalangi saudara datang kepada Tuhan. Dalam doamu, Tuhan tolong saya. Jangan berpikir gak mungkin Tuhan tolong aku karena barangkali salahku. Itu hukum Taurat. Ya. Ya, ingat tadi iman itu apa? Praktisnya apa? Mengalirkan dari. Di sini kita yang sering kali susah. Padahal sebetulnya secara apa namanya itu? Simpelnya, memang simpelnya dari aku kepada dia. Seperti minggu kemarin, waktu engkau alihkan dari aku kepada dia, pulsamu nggak kurang. Dan keran tetanggamu kan nggak mati gara-gara itu. Dan lampu juga listrik nggak mati. Kehidupan berlangsungnya tetap, bahkan justru kehidupanmu semakin dilimpahkan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi kenapa iman orang itu disebut besar? Padahal mereka bukan orang Yahudi, mereka bukan orang Israel. Satu-satunya alasan mereka tidak hidup bawah hukum Taurat. Yesus datang membawa kasih karunia. Yohanes mengatakan hukum Taurat diberikan datang melalui Musa, ya, melalui Musa. Tapi kasih karunia diberikan oleh Yesus Kristus. Musa itu hanya saluran, tapi Yesus itu bukan saluran, tapi dia
sumber. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi iman yang besar itu bukan seperti iman yang kita duga. Berarti kita salah duga nih selama ini. Bisa nggak iman besar? Bisa nggak kira-kira? Halo, bisa nggak iman besar? Bisa. Coba dulu agak apa dulu? Apa namanya itu? Bisa nggak iman besar? Bisa. Tapi kalau saudara fokus pada perbuatan, bisa nggak iman besar? Maka saudara hanya akan menyisakan ada Abraham, Ishak dan Yakub, Musa, siapa lagi? Daud. Padahal tuh, kalau kita lihat kesalahan-kesalahannya, Daud lah misalnya. Ayo, Pak Dia, kau pernah baca kisah Daud? Kesalahan-kesalahannya pernah tahu? Sedikit banyaknya. Coba. Sehingga dengar dulu. Jangan jadikan kelemahanmu di masa lalu itu menjadi pembatas. Dulu tahun 33 enggak minum. Kenapa? Saya pernah diperintahkan oleh Pangeran Diponegoro untuk membantai satu kampung. Sehingga tetap diam tuh ya. Oke lah, mungkin secara traumatis bisa. Tapi kepada Tuhan, ingat, hukum Taurat itu membawa apa? Batasan. Kalau hukum Taurat, sirik bahwa hukum Taurat, maka yang dinyatakan itu apa? Perbuatanmu. Tapi ketika kau hidup di bawah kasih karunia, buat iman, yang dinyatakan apa? Perbuatan Kristus. Puji Tuhan. Nah, yang terakhir sudah. Kebenaran dari tentang iman Abraham. Apa itu kebenaran tentang iman Abraham ini? Perhatikan, Roma pasal yang keempat ayat 1, ayat 3 sampai ayat 4 kita baca ini dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Ayo Bapak Ibu yang punya mata boleh pandang ke depan. Ya, yang tidak memandang ke depan nanti hilang susahnya. Ayo kita lihat Roma pasal 4. Saudara ikuti dalam hati aja, biar saya baca. Sebagai manusia, Abraham adalah bapa leluhur bangsa Yahudi secara lahiriah. Bagaimanakah pengalamannya mengenai hal diselamatkan karena iman itu? Apakah ia diterima oleh Allah karena berbuat baik? Perbuatan? Jika demikian halnya, kalau memang karena perbuatannya dia diselamatkan Tuhan, ia memiliki sesuatu yang dapat dibanggakannya. Jadi bisa dia berbanggakan, jadi sombong. Jadi hukum Taurat, kebenaran hukum Taurat itu hanya akan membuat kita menjadi sombong. Begitu dia kebaktian 4 kali berturut-turut setiap minggu, banyak kali dia rasa dia shalom, oh haleluya, gitu. Ya. Sehingga orang yang sudah 4 kali berturut-turut ibadah, dia merasa punya izin 16 kali tidak ibadah. Ya. Ingat, kebenaran hukum Taurat itu hanya membangkitkan kesombongan, karena ditekankan pada perbuatan. Biasanya kalau perbuatan yang ditonjolkan, contoh dari hamu jual, mau hamu nak biayai ada yang gimana contohnya. Dulu bang gimana mengadai di hamu biayai. Kan dari kesombongan dulu kan, aja bela kau nak, enggak ada tujuan nak pakai, enggak kesombongkan itu bagian, walaupun kata Tuhan. Kalau aku enggak suka, aku pamer lo bagian, kayak migrasikan itulah, 5 mobil dari situ enggak pernah aku kasih tahu pada siapapun itu, katanya. Padahal udah diberitahukan, dia sedang pengumuman. Apalagi gini, kalau engkau yang membiayai pesta adikmu, apalagi menjadi kecewa engkau satu waktu, bersih man. Jadi roh tu soalnya mah kolor-kolor dipakai. Ada mana celana ni? Nanya pebiannya lagi alanya lu. Baik kamu satu dia. Anggota mana biang ni? Coba, semua yang dia lakukan akan diceritakan suatu waktu kalau itu tidak dalam kasih karunia. Itu makanya persembahan dalam gereja hangus dibakar. Biarkan Tuhan yang mengingat. Udah pada saya bakar di Yeton. Dia pernah memberikan 1 bata kepada gereja. Diingatkan pada anak cucunya. Di GPD Sumaripun ini dulu Pung ada memberikan 1 bata.
Suatu waktu gembala itu tidak pas di hatimu, tuntut itu. Sehingga ketika engkau memberi pun, engkau dikatakan sesudah engkau selesai melakukan semua itu, katakan aku hanyalah hamba yang tidak berguna. Kalau engkau sudah memberikan janjianmu kepada gereja, jangan ingat, jangan suatu waktu. Sekarang. Kamu gitu kan? Itu begitu. Selama 7 tahun aku tidak jawab di sini. Udah gue hitung ada 175.000 kali di situ. 175.000. Tapi sakit terus. Memang kalau dibawa pada hukum Taurat, saudara akan kecewa. Karena gembalamu pun bisa tak pas di pikiran. Jangan kan gembala, dirimu aja sering tak pas dengan hatimu. Betul nggak kira-kira? Ketika kau berkaca, yang kau ingat siapa? Artis. Kenapa? Kok bisa ya? Belum kan kok ada di sini. Kadang dirimu aja nggak bisa kau terima, apalagi orang lain. Suka nggak melihat kelemahan orang? Hah? Kalau kelemahanmu maunya diapakan orang, Pak? Itu makanya saya bilang sama dia yang melindungi tuh. Baik semuanya. Ya, aku tuh bilang gak terlalu suka dulu pakai membicarakan orang, tapi itu. Iya lu. Dari mana kau tahu? Ada pernah yang beli kucing mereka. Ketemu kami di Pasar Moras. Dia bilang, nah coba. Tapi dia bilang gak suka bicarakan orang. Memang enak kali yang bicarakan orang. Aku aja kadang-kadang, iya enak kali ya. Mertua ada puas katanya. Berbeda daun, tahu. Ketika kita membicarakan, kan kita lupa bahwa kita juga banyak yang berpotensi dibicarakan orang. Kalau saudara dibicarakan orang, marah nggak? Hah? Marah. Tapi sebetulnya jangan marah. Contoh, mohon maaf lah, kentut kita bau. Aku ingat itu. Terus kata, ini dulu untuk di dalam. Marah nggak? Karena dia tidak sedang berbohong. Ketika orang membicarakan kelemahanmu, ya memang kita punya kelemahan. Halo orang-orang sempurna. Saudara ada kelemahan nggak? Enggak. Enggak. Di situ kan. Ya. Tetapi dari sudut pandang Allah, Abraham tidak mempunyai alasan apapun untuk membanggakan diri. Itu sebenarnya keselamatan diberikan sebagai anugerah. Ketika Zakheus mengatakan, ku tunjukkan imanku dari perbuatanku, perbuatan itu diselamatkan, iya orang yang melihat. Tapi kalau Tuhan nggak ada, jadi nanti saudara ketika masuk surga, oke, datang orang menghadap sama Yesus, datang malaikat, kau siapa namamu? Marwan Saputra. Siap. Kenapa kau kesini? Apa menjadi alasan bagimu sehingga kau bisa masuk surga? Wah, banyak kali katanya. 1, bukankah kami berbuat di mana? Mengusir setan di mana? Kan itu kan? Kalau perbuatanmu yang ditonjolkan, gak ada yang bisa masuk surga. Maka kita baca ini selanjutnya. Jadi pada Tuhan gak ada yang boleh membanggakan diri. Jangan banggakan durung-durungmu, perpuluhanmu gak boleh dibanggakan. Karena itu bukan syarat untuk kau masuk surga. Syarat masuk surga tidak terletak pada perbuatan. Nah lihat ini ayat selanjutnya 3. Sebab kitab suci mengatakan bahwa Abraham percaya kepada Allah, dan itulah sebabnya Allah meniadakan dosa-dosanya dan menyatakan dia tidak bersalah. Jadi Abraham dinyatakan tidak bersalah bukan karena tidak bersalah. Sama tanya, apakah Abraham bersalah? Banyak kali salahnya. Daud bersalah nggak? Ayo. Kau ini mana lebih banyak daripada si Daud? Kau pernah melakukan dosa-dosa dari Daud itu? Jujur daripada kamu ini semua. Pernah? Dosa-dosa 100.000 istrinya. Ya saya dari besok lah pakai. Ini nak terjebak dengan menik kota begini. Tapi lagi masih jangan tolong warga game kalau seandainya Tuhan paksakan datang 900 lagi. Tolong kasihani aku Tuhan. Yang sapi itu aja putus asa aku Tuhan. Lagi datang lagi 900 berapa lagi? 900.
mengendalikan saya doa pesepatan Tuhan nami tolong Tuhan masih makan. Kalau saya satu turunnya berapa hari? Ayo orang dulu. Datang seperti masalah ini 2 bulan. Memang harus ditahu. Itulah namanya pernikahan. Karena menikah itu nggak lulus. Makanya ijazahnya diberikan di depan. Betul nggak? Sampai maut memisahkan. Ini aku telan pintu Pak. Saya ada berkeris. Apa ya? Kan sama anak mau, kurang dua pun sebenarnya yang bereaksi. Alamin nanti so. Moga. Ya paling apa biar kamu? Ada saya nanti kamu. Tak soalnya maksudku mah. Nanti saya termuka. Apa yang ku anak tadi di perbuas deh. Bingung kan? Media dia di mana? Kalian gue bingung saya. Makanya lebih baik tinggal di sulut soto daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar, perempuan yang cair. Pulang tuangan. Makanya saya bilang kalau ada ibu-ibu yang suka berdoa, amin. Memang kurang ajar di semua yang di rumah ini. Itu si rumah. Jangan percaya. Lebih bagus kau tidak berdoa seperti itu, tapi kau jadi berkah daripada karena berdoa sehingga kau merasa bedia. Tidak ada yang bedia. Walaupun ada yang namanya bedia, hanya Roh Kudus yang bedia. Amin. Maka semacam akurat tuh gua riba. Kurang luar diganti karena siagai. Ada jatuh beda. Diganti karena siap dulu. Beda. Diganti manusia itu. Saya. Buat tambah pendarnya. Nah apa nanti si gua nah? Kau kasih namanya kasih karunia berlimpah-limpah, sukacita luar biasa, anugerah kebenaran dan kelimpahan. Apa itu? Kasih apa itu? Namanya siapa? Kasih karunia yang berkelimpahan, berkah sukacita yang berkesudahan, kasih setia Tuhan, warna pudar, selalu rahmat, selalu anugerah kebenaran dan kelimpahan kasih karunia. Enggak akan mengubah watak anakmu selama engkau sama watakmu. Makanya bilang dengan orang tua, anakmu tidak melakukan apa yang kau katakan, dia melakukan apa yang kau lakukan. Meringgu, ada orang meringgu, ditiru anakmu. Kenapa kau nggak ibadah? Kemarin dong hari apa itu kan kemarin saja hari Jumat kalau tidak salah ya mak. Tiba-tiba peninglah kepala aku mak. Jadi aku yakin nanti bentar lagi saatnya aku mak. Mulai dia pintar sama seperti bapak mamanya. Jadi gak usah terlalu. Anak-anak itu nggak akan mengubah apapun. Imanmu yang mengubah. Haleluya. Itu iman kebagian yang imanmu itu terlihat dari apa? Karena lah saya hukum aku cinta Yesus. Cinta Yesus. Allah yang masuk kulinak kau doa dua. Yesus yang mana yang kau cinta? Yesus yang lain. Karena ada sekarang Yesus Simajuntak. Pendeta Yesus Simajuntak malah. Ada kan? Ada kan? Bukan nanti untuknya pendeta Yesus Simajuntak malah. Dia mengaku pendeta tapi nggak tahu baca firman sama seperti Kainama. Orang yang menyebut Yesus Tuhan tidak masuk surga karena ada. Tidak semua orang yang berseru Tuhan akan selamatkan. Lapik natata. Ayat 4-nya terakhir yang kita baca. Tetapi bukankah dia memperoleh hak untuk masuk surga karena segala perbuatan baik yang dilakukannya? Bukan. Sebab keselamatan adalah suatu pemberian anugerah. Seandainya orang dapat memperolehnya dengan berbuat baik, maka keselamatan itu bukan lagi pemberian. Keselamatan diberikan dengan gratis kepada mereka yang tidak bekerja untuk yang suka bekerja ini. Orang dapat masuk ke dalam kasih karunia. Coba
Sebab Allah menyatakan bahwa orang-orang berdosa menjadi benar dalam pandangannya bila mereka percaya bahwa Kristus dapat menyelamatkan mereka dari murka Allah. Apa itu iman yang besar? Iman yang tidak di bawah hukum. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan. Sampai di sini paham atau tidak? Enggak tahu, udah jelas sekali kurasa ini. Udah jelas. Udah jelas. Kenapa dua orang tadi diakui Tuhan sebagai iman yang besar? Menurut saudara apa alasannya? Kenapa rupanya di bawah hukum Torah? Nah, saya coba sekali lagi ya. Ini penting untuk saudara diulang-ulang ini. Mana? Nggak dia. Halo. Nggak dia. Oh, mati nggak dia. Pak terus sekali lagi. 1, 2, 3. Karena hukum Taurat membebaskan lupa, tetapi di mana ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena tidak ada pelanggaran, tidak ada dosa. Halo, saudara masih berdosa? Tidak. Hah? Tidak. Saudara masih berdosa? Tidak. Saudara masih punya kelemahan? Masih perlu nggak minta maaf? Masih perlu minta maaf? Masih perlu memaafkan? Mana yang paling susah, meminta maaf atau memaafkan? Dalam pengalaman mula kira-kira dulu, siapa lagi punya pengalaman di sini Pak Ira? Kalau punya pengalaman, mana yang paling susah? Memaafkan, minta maaf atau memaafkan? Berikan saya sendiri Pak, gimana? Mana kira-kira? Ayo lebih mana lebih mudah, memaafkan, minta maaf atau memaafkan? Hah? Yang lebih mudah. Sebetulnya kenapa? Karena orang yang belum diampuni tidak akan bisa mengampuni. Dan orang yang belum menerima pengampunan mana mungkin bisa minta ampun. Itu sebabnya mana duluan? Pengampunan dulu baru pertobatan, atau bertobat dulu baru diampuni? Diampuni dulu baru pengampunannya kau beri, pulihkanku. Bukan jangan balikkan. Pertobatanku baru kau ampuni. Pengampunan itu memulihkan. Mari bangkit berdiri.